Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-mutahharin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu Dewan Guru, Wakil Kepala, anak-anakku sekalian, baik yang ada di tempat namanya di alam nyata, yang tidak di tempat berarti di alam gaib. Yang datang baik di alam nyata maupun di alam dunia maya, bukan di dunia gaib. Baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya, insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan itu agar kiranya semoga kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas sosok yang agung, maka hendaknya sama-sama dulu kita bangun hubungan silaturahim kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururu. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas tentang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan keistimewaan akhlak. Apa sih kepentingan akhlak? Apa sih kemuliaan akhlak? Kenapa sih kemudian kita harus mempunyai akhlak yang baik? Yang pertama, kata Nabi, tidak ada amalan yang timbangannya lebih berat di akhirat nanti kecuali akhlak yang baik. Bahwa agama kita ini bukan hanya agama tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, baca Quran, sedekah. Agama Islam ini tidak hanya tentang ibadah, tapi juga agama tentang penyempurnaan akhlak. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi orang yang akhlaknya bagus, waktu ditimbang nanti ternyata catatan amal ibadahnya, catatan amal ibadah kebaikannya berat. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Hadis yang kedua, pernah Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi aksaruhum yadkhulunal jannah. Manusia itu kebanyakan masuk surga karena apa? Maka Nabi menjawab, yang membuat orang masuk surga itu dua. Yang pertama taqwallah, yang kedua husnul khuluq. Yang pertama ketakwaan kepada Allah, yang kedua akhlaknya baik. Dengan dua hal ini, takwa kepada Allah, akhlak baik, inilah yang membuat manusia banyak masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi ditanya, wa ayyun nasi aktsaruhum yadkhulunan nar. Manusia itu kenapa banyak masuk neraka? Dua juga penyebabnya. Yang pertama al-fammu, mulut. Yang kedua al-farju, kemaluan. Mulut mencaci maki, mulut berdusta, mulut menebar fitnah, mulut
berghibah, ngomongin orang, mulut memakan harta haram, itu yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Yang kedua adalah al-farj, kemaluan. Jadi di situ Nabi menjelaskan, oh yang masuk surga itu jalannya begini, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Kalau mau masuk neraka jalannya begini, tidak usah jaga mulut, tidak usah jaga kemaluan. Nah, jadi Nabi sudah menjelaskan, ini yang dikerjakan surga tempatnya, ini yang dikerjakan neraka tempatnya. Jadi kita tinggal pilih. Siapa nak masuk neraka silahkan, banyak-banyak mencaci maki orang, banyak-banyak berbohong, banyak-banyak makan harta haram. Tapi siapa yang mau masuk surga, hendaknya dia dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua menjaga akhlak yang baik. Dalam hadis yang ketiga, Nabi menjamin. Jadi kata Nabi, ana za'imun lahu baitun fi rabatil jannah. Saya menjamin, kata Nabi. Nabi apa bisa jamin seseorang masuk surga? Bisa. Bukankah surga itu hak milik Allah, mutlak milik Allah? Dalam hadis banyak disebutkan beberapa amal yang kemudian memasukkan orang dalam surga. Apakah kemudian Nabi tidak tahu tentang itu? Kata Allah di dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan atas hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan itu adalah wahyu atas bimbingan Allah. Kalau wahyu perkataan dan maknanya dari Allah disebut ayat Al-Quran. Kalau wahyu maknanya dari Allah, perkataannya dari Nabi disebut dengan hadis qudsi. Kalau wahyu makna dan perkataannya dari Nabi disebut dengan hadis Nabi. Baik hadis Nabi maupun hadis qudsi maupun ayat Al-Quran, semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah dalam satu hadis Nabi bersabda, afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam, wasilul arham, sambung silaturahim, wa at'imut ta'am, beri makan orang yang kelaparan, wa sallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, maksudnya salat tahajud, tadkhulul jannata bisalam. 4 ini kita lakukan maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengabarkan, oh kalau mau masuk surga begini jalannya. Ada lagi hadis lain, kata Nabi, ana za'imun lahu baitun fi rabatil jannah. Jadi surga itu ada 3. Ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada yang di pucuk, di atas. Surga bagian pinggiran, bagian tengah, bagian atas. Kira-kira Ustaz, kita ini paling enak di surga mana? Di pinggir, di tengah, apa di pucuk? Di mana baik? Yang penting surga. Lebih baik di pinggiran surga daripada di neraka kelas VVIP. Kelasnya VVIP di mana? Di neraka. Tidak usahlah. Bukan VVIP, Presiden Suite misalkan. Baguslah di surga di pinggirannya, di tamannya, beda masuk jadilah di taman, jadilah. Tapi kalau bisa di atas, yang paling nikmat yang di atas. Ana za'imun lahu baitun fi rabatil jannah. Dia akan mendapatkan surga di pinggir. Siapa dia ya Rasulullah? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Dia yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan, meskipun dia muhiqqa. Muhiqqa artinya orang yang yakin bahwa yang ia baca itu adalah benar. Tapi kalau misalkan ada orang, kadang begini, ada orang gak mau diajak diskusi, merasa benar sendiri, merasa kebenaran itu mutlak milik dia, yang lain salah, pendapat yang lain salah, nah dia itulah yang benar, memonopoli kebenaran. Maka itu bukan sifat akhlak yang terpuji. Kebenaran itu tidak satu. Banyak sekali hadis itu menunjukkan apa? Bahwa semuanya betul asal apa itu datang dari Rasulullah. Tinggal kita lagi nak milih yang mana. Katakan contoh yang paling ringannya saja dalam takbiratul ihram ketika sholat. Ada 2 hadis yang berbeda. Satu mengatakan sejajar dengan telinga, yang kedua mengatakan sejajar dengan pundak, dengan bahu. Jadi yang benar mana? Ya terserah kamu nak milih mana. Kapan kamu lebih agam? Tak apa-apa bahasa kita macam itu.
Saya nggak tahu kok bahasa Indonesia dengan baik yang benar itu sekarang udah hampir sulit karena kebanyakan bergaul dengan masyarakat sekitar. Kalau misalkan kita memang lebih senang pakai yang sejajar dengan telinga, ya sudah pakai sejajar dengan telinga. Sekiranya kita pengen ngambil yang sejajar dengan bahu, ya sudah. Itu namanya kebenaran, dua-duanya benar. Masalah kunut atau tidak kunut, kedua-duanya benar. Jangan merasa benar sendiri. Diajak diskusi nggak mau. Pokoknya yang benar kendak dia tulah. Kendak wong lain ndak kata yang benar. Pokoknya apa kata dia, apa kata ustaz dia itulah yang paling benar, mutlak. Seakan-akan ustaz dia itu kenal nian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau kata ustadz dia berarti kata Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak mengikuti ustadz dia berarti tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya enggak, kita sama-sama ikut Allah dan Rasulnya, cuman dengan jalan yang berbeda. Dan kalau dia memang tidak galak diajak diskusi, padahal sudah dipaparkan bukunya ini, pendapat ulama yang mengatakan boleh ini bukunya, ini nama ulamanya, masih juga dia merasa paling benar sendiri, tinggalkan perdebatan dengan itu, dijamin mendapatkan surga di pinggiran surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ana zaimun, saya menjamin lahu baitun fi wasatil jannah. Sekarang surganya agak masuk lagi ke tengah. Siapa yang surganya di tengah ya Rasulullah? Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Adalah dia yang meninggalkan kata-kata dusta meskipun tujuannya adalah canda. Wah, ya aku kemarin pergi ke situ ketemu beruk misalkan. Padahal dak nian dia ketemu beruk. Tapi dia cerita itu ditambah-tambah ceritanya biar wong yang dengernya itu ketawa. Ditinggalkan. Karena dalam satu hadis nanti disebutkan fawailul lahu. Celakalah orang yang bercerita tidak pada faktanya, ditambah-tambah, dilebih-lebih ke awak ketemu sama beruk, nak ngomong ketemu sama beruk misalkan. Biar wong ketawa, kakak, beruknya kawin, padahal tidak ada niat beruk kawin. Tapi dia tambah-tambah cerita itu, biar wong lain ketawa. Maka celakalah orang yang seperti itu. Maka kata Nabi, kalau kita bisa meninggalkan kata-kata dusta, meskipun kata-kata dusta itu niatnya untuk candaan biar orang lain ketawa, maka siapa yang berani meninggalkan, siapa yang bisa meninggalkan kata dusta meskipun niatnya adalah canda, dia dijamin sama Nabi kita mendapatkan rumah di tengah surga. Sekarang surga yang paling pucuk, yang paling tinggi. Wa ana za'imun lahu baitun fi a'lal jannah, dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi kata Nabi. Siapa dia ya Rasulullah? Liman hasuna khuzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang begitu mulia, akhlakul karimah. Apa saja akhlak mulia Nabi? Banyak betul. Kalau kita nak bahas galau semua hadis-hadisnya, rasoku sampai subuh besok belum dem. Jadi beberapa saja yang akan kita petik daripada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi, apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Apa maknanya akhlaknya Nabi Quran? Berarti setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita pengen tahu bagaimana pemaafnya Allah, maka kita pelajari bagaimana pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen tahu gimana baiknya Allah, gimana dermawannya Allah, gimana kasih sayangnya Allah. Kita pelajari bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemaafnya Nabi? Nabi memaafkan orang yang sudah membunuh pamannya Hamzah. Dan bagi Nabi pamannya itu seperti ayah, karena memang Nabi sejak kecil ayahnya sudah meninggal. Jadi Hamzah, Abu Thalib, paman-paman Nabi itu dianggap seperti ayahnya. Dan itu pun dibunuh ketika perang Uhud. Lalu orang yang membunuh itu pun masuk Islam. Yang nyuruh bunuh pun masuk Islam, namanya Hindun, istri daripada Abu Sufyan.
Itu pun dia masuk Islam. Lalu apakah Nabi marah dengan orang yang pernah membunuh pamannya? Nabi maafkan kesalahan orang tersebut. Dan saya yakin kita semua di sini bukan mungkin, kalau tidak sanggup gitu. Ada orang yang bunuh orang yang kita sayang, tiba-tiba dia nak minjam duit dengan gitu. Kau kemarin bunuh kakak aku, sekarang kau nak minjam duit. Oh, kau kucapak. Itu pemaafnya Nabi. Bagaimana Allah lebih lagi pemaaf dari itu. Bahkan seluruh dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal tidak mati dalam keadaan syirik. Syirik, apakah diampuni dosanya? Selagi dia masih sempat untuk taubat, maka dosanya diampuni. Tapi kalau mati dalam keadaan kemusyrikan, maka tidak diampuni oleh Allah. Betapa pemaafnya Nabi SAW, lebih pemaaf lagi Allah. Betapa kasih sayangnya Nabi SAW, lebih lagi kasih sayangnya Allah. Seberapa kasih sayang Nabi kepada kita sebagai umatnya? Melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Kira-kira ibu sama anak tuh sayang apa tidak? Sayang nih. Nabi menyayangi umatnya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya. Jadi waktu perang Uhud, Nabi itu sampai masuk ke dalam lubang. Terjatuh Nabi ke lubang, berdarah. Lanak mati, lanak kalah. Bukan lanak kalah, Lasudem kalah, lanak mati. Bahkan musuh-musuh sudah menganggap Muhammad sudah mati. Itu disebarkan berita itu biar orang-orang beriman, biar kaum muslimin itu putus asa. Muhammad itu sudah mati. Sudahlah, kamu tidak usahlah lagi nak masuk Islam. Itu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan masuk di dalam lubang, patah giginya, berdarah kakinya. Saat itu sahabat mengatakan, apa ya Rasulullah? Sesungguhnya engkau mempunyai satu doa yang apabila engkau meminta kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Karena setiap nabi yang Allah utus itu punya satu perisai, satu doa yang pasti terkabul, disebut dengan doa mustajab. Inna likulli nabiyyin lahu da'watun mustajabah, kata Nabi. Setiap nabi yang diutus oleh Allah mempunyai doa yang mustajab, fata'ajjala bih. Akan tetapi semua nabi sudah memakai doa mustajab tersebut. Illa ana, kecuali ana, fakhtabatu, sengaja kusimpan doa mustajab ini untuk apa? Syafa'atan li ummati, untuk menolong umatku kelak pada hari kiamat. Perang Uhud, taruhannya nyawa, berdarah, kaki berdarah, gigi patah, masuk dalam lubang. Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Pakailah doa mustajab itu, biar semua musuh kita itu mati rata dengan tanah. Apa kata Nabi? Dah, aku tidak akan pakai doa itu. Ngapo? Nak ku simpan niat doa itu. Ngapo? Nak nolong umatku kelak pada hari kiamat. Itu bentuk kasih sayang Rasul kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang Allah lebih besar lagi, lebih luas lagi daripada kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Itu yang disebut dengan akhlak yang baik. Memaafkan kesalahan orang, akhlak yang baik. Berarti lawan kata memaafkan berarti tidak galak, maafkan. Wow. Jangan salahkan kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ternyata kita terkadang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang memudahkan? Islam itu konsepnya mudah. Kata Nabi dalam hadis apa? Kalau engkau memudahkan urusan orang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong orang lain, ada orang kesulitan, kemudian kita tolong, kita permudah urusan orang lain, maka balasannya apa? Allah akan permudah urusan kita di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa yang suka nyusah ke wong, mempersulit orang, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka nanti dia akan dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan saya, Bapak Ibu, waktu saya sampaikan hadis ini, waktu ujian, kan saya ngajar juga di pondok. Waktu ujian akhirnya apa kata anak? Ustadz menyulitkan kami. Allah.
Nggak masuk macam tuh. Nama ujian nih macam tuh, nah maksudnya menyulitkan urusan orang lain itu, ya ada urusan yang mestinya dipermudah dipersulit. Bukan masalah guru ngasih soal waktu ujian kemudian hadis ini dipakai, jangan. Ini anak-anak kadang tentang diolah belajar hadis, guru itu diceramahi pakai hadis. Ribut anak-anak, ribut, sekelas ribut. Ujungnya namanya guru ketika anak murid sekelas ribut semua, marahlah guru tadi. Ya! Apa kata anak murid tadi? Ustaz, latak dong walakal jannah katanya. Wis pade hadis. Ustaz, jangan marah, maka bagimu surga. Sekali. Jadi pemaaf, Nabi itu pemaaf. Akhlak yang baik adalah memaafkan. Berarti akhlak yang buruknya sulit untuk memaafkan. Padahal dalam ayat Al-Quran disebutkan wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu, maka dia akan mendapatkan surga yang tinggi, karena itu termasuk akhlak yang mulia. Apalagi akhlak Nabi. Dari pemaaf kita pindah ke tawadu. Tawadu tahu? Yang kalau kita sebelum sholat itu namanya tawadu, pakai hamzah. Kalau tawadu pakai ain artinya rendah hati. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu. Janah artinya sayap. Yang dimaksud sayap apa? Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Rendah diri. Tidak usah sombong. Sombong itu akhlak yang buruk. Nabi mengajarkan rendah hati, akhlak yang baik. Why, aku tuh bukannya nak sombong, tapi yang sedekah 5 juta kemarin tuh aku. Bukan nak sombong aku. Bukannya riak ya. Bukan riak, tapi diceritain itu sampai sekarang saya tidak paham. Ya saya itu bukannya riak, tapi masjid ini bisa makmur ya karena saya. Ya terus apa? Tawadu, rendah hati. Nabi itu kata Ali bin Abi Thalib apa? Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan melihat betapa wibawanya Rasulullah. Siapa yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pasti jatuh cinta. Saking keindah wajah beliau, tutur katanya, cara berjalannya, keindahan akhlaknya, sifat pemalunya, terus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam satu ayat disebut kalau engkau mencoba kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Begitu juga kita tidak akan mampu menghitung betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang ketemu pasti jatuh cinta. Cak mana cara kita bertemu Nabi Pak Ustaz? Caranya sebenarnya simpel. Banyak-banyak bersolawat. Berapa kita sanggup sehari? 10, 100, 1000. Terus dawamkan. Dawamkan itu artinya diseringkan. Sering-sering. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Tidak sekarang, nanti mungkin mendekati ajal kita. Lebih hebat lagi kalau Nabi hadir ketika kita dalam keadaan sakratul maut, sebagaimana ulama-ulama terdahulu yang dalam keadaan sekaratnya dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadu, rendah hati. Siapa nengok Nabi pasti nengok kewibawaan. Pernah salah seorang sahabat saking wibawanya Rasulullah, ketika dia bertemu dengan Nabi bergetar. Lalu apa kata Nabi? Hawin alaik. Kamu jangan gemetar. Biasa aja. Innama ana lastu malik. Saya itu bukan raja, kata Nabi. Innama ana ibnu Quraisy kanat ta'kulu qadid. Kamu tidak usah getar ketemu sama saya. Saya itu bukan anak raja. Saya itu hanya anak seorang Quraisy yang dulu makan qadid. Qadid itu apa Pak Ustaz? Daging yang sudah kering. Daging kapan dia basah berarti mahal harganya. Kapan dia kering, daging yang sudah lama tidak laku kemudian dibeli, harganya murah. Itulah yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu tidak usah gemetar ketemu aku. Lawang aku di makanannya daging yang sudah kering. Tidak usah gemetar. Dan memang kalau kita baca
kitab Maulid Al-Barzanji di bab yang paling terakhir itu dijelaskan di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela menahan laparnya demi kepentingan umatnya. Ini tidak sanggup. Tak sanggup. Kita penceramah ini tidak sanggup. Macam aku, Ustaz rela tak lapar demi misi ke depan, dah aku makan dulu itu energi. Nabi sampai diikat perutnya dengan batu. Kenapa perutnya diikat dengan batu? Biar lapar tadi menahan lapar. Dan kalau kita baca riwayat, Masya Allah, aku yakin betul, bacalah kita Sirah Nabawi. Sirah Nabawi itu sejarah tentang hidupnya Nabi, sejak Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Kalau tidak nangis, tidak kemungkin Rasulullah. Tak kemungkin. Apa tak kalau kita baca sirah itu nangis, Nabi nahan lapar demi umatnya. Bahkan tidak pernah, Nabi itu 2 hari kenyang betul-betul tak pernah. Kalau hari ini lapar, besok kenyang. Kalau hari ini kenyang, besok tak mungkin kenyang lagi. Besok mesti lapar. Hari ini kenyang, besok lapar. Hari ini kenyang, besok lapar. Tidak pernah 2 hari betul-betul kenyang, tidak pernah. Kita kenyang terus. Pagi makan, siang makan, malam makan, kadang sebelum tidur makan lagi ya. Apa kalau kita baca kepribadian Nabi, Syama'il Muhammadiyah menjelaskan tentang kitab kepribadian Nabi, Sirah Nabawiyah, bisa Rohikil Maktum, bisa apa saja kita pilih, misalkan Sirah Nabawi. Apa kapan baca itu kita sedih kan ya? Ngapa aku tuh kapan dengar cerita Nabi aku sedih rasanya? Karena ada kerinduan. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tanamkan nur. Nur itu cahaya. Allah tanamkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan fitrah. Fitrah itu artinya setiap orang yang lahir pasti punya. Setiap orang yang lahir Allah berikan fitrah. Fitrahnya apa? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar cerita tentang Nabi, ada rasa rindu yang begitu kuat sehingga air mata tak mampu membendung. Nangis dia. Apa? Rindunya begitu kuat. Minta maaf. Kadang ada orang sholat tidak mabok iya, tapi kalau nabinya dihina maju duluan dia. Siapa yang hina Nabi Muhammad itu? Maju dia tanya, sholat gak pernah? Dah. Dia malam kok. Tapi kalau nabinya dihina, misalkan macam kemarin tuh ada nabi digambar, dibikin karikatur, marah dia. Ngapa? Itu yang disebut dengan fitrah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu kerendahan hati. Diajak siapa baik, diminta tolong siapa baik, tidak pernah nolak. Tidak pernah nolak. Ya Rasulullah, pacak bantu aku. Tidak nengok, ini yang minta tolong wong miskin, wong berduit, apa wong idah. Siapa be nak minta tolong, nak miskin, nak berduit, nak tak berduit, ditolong tolak sama Nabi. Tidak pernah Nabi ngomong tidak terhadap orang yang minta pertolongan kepadanya. Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un qad faqala la. Sekalipun tidak pernah dimintai pertolongan kemudian kata Nabi, Pak, dak aku dak nolong, dak pernah. Tidak pernah. Mun aku sering diam. Aku dak ngomong kamu aku. Lajak mana? Pagi lah di mana, siang di mana, sore di mana, maghrib di mana, isya aku lah dah tahan lagi, aku nak istirahat. Masih kadang tuh Ustaz minta tolongnya, enggak cak ya aku nak tidur. Asik. Aku lah dari pagi dari jam 4 keliling-keliling, aku nak isya aku nak tidur, aku nak main dulu dengan anak aku masih kecil-kecil. Itu kita diminta tolong masih nolak tuh masih. Sekali lagi Nabi tidak pernah. Itu kerendahan hati Nabi Muhammad. Maka Nabi ingin mengajarkan kepada kita apa? Kalau ada orang minta tolong sama kita, jangan kita pandang status. Jangan mentang dia pemobil, jangan mentang rumahnya besar, jangan mentang dia bajunya harga 5 juta, jangan mentang dia punya pangkat. Kapan dia minta tolong baru kita tolong. Giliran yang minta tolong wong tak berpangkat, wong tak berduit, wong miskin, wong sare, tak kita tolong. Jangan. Kita menolong seseorang jangan pandang itunya. Kita menolong seseorang pandang karena dia adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, nanti Nabi yang akan membalas kebaikan kita. Nah, jadi Nabi itu pemaaf, akhlak yang baik. Berarti yang akhlak buruknya
sulit memaafkan. Nabi itu rendah hati. Berarti akhlak burungnya sombong amat. Ingat, di pucuk langit masih ada. Tapi minta maaf, terkadang guru itu dia menjelaskan tentang dirinya bukan untuk sombong, untuk memotivasi anak-anaknya. Yang kau serius niat. Misal saya sebagai guru cerita sama anak-anak murid saya, bapak dulu dapat ranking, bapak dulu dapat beasiswa, bapak dulu sekolah ke luar negeri. Itu maksudnya bukan untuk sombong, tapi maksudnya untuk memotivasi. Kalau guru kepada murid. Tapi kalau emak-emak sekampung, wah, tengok jam tas aku nih, Aisyah, harga 2,5 juta harga tasnya. Itu kayaknya nggak memotivasi kayaknya. Nah, yang ketiga, sifat pemalu. Dalam hadis disebutkan Nabi itu lebih pemalu daripada perawan yang sedang dipingit di kamarnya. Pemalu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada malu itu boleh, yang tidak boleh malu-maluin. Malu. Kemudian yang keempat, Nabi zuhud. Zuhud itu apa? Tahu arti zuhud? Zuhud itu artinya tidak mencintai dunia. Lawan kata zuhud berarti hubbud dunia. Terlalu cinta dengan dunia sampai lupa dia sholat, lupa dia akhirat. Gawe itulah yang dipikir. Sampai lupa dengan Tuhan. Oh, apa kita tidak boleh begawe? Boleh. Bekerja boleh. Bahkan itu perintah Allah, mencari nafkah untuk anak istri di rumah. Tapi kemudian bekerja sampai lupa zikir, bekerja sampai lupa sholat, bekerja sampai lupa pergi ke masjid. Berarti ada yang salah dalam pekerjaan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta kepada dunia itu sumber segala dosa itu karena terlalu cinta dengan dunia. Maka bagaimana caranya agar kita tidak terlalu mencintai dunia? Alihkan cinta kita tadi terhadap dunia, kita alihkan cinta itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah sampai derajat cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan mencintai dunia. Karena dunia itu baginya hanya seperti sayap lalat. Lah sayap lalat pula. Zuhud. Tapi zuhud bukan berarti pelit. Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantarkan oleh orang semangkok kurma, sepiring kurma. Ada orang ngasih sepiring kurma sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya orang yang ngasih sepiring kurma itu dibalas sama Nabi, dikasih Nabi sepiring emas. Itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya rumah, tidak punya mobil, bukan. Bukan berarti sendalnya sendal jepit, bukan. Bukan berarti bajunya compang-camping, bukan. Bukan berarti pecinya tidak terurus, bukan. Itu bukan zuhud. Zuhud itu apa? Menjadikan dunia di tangannya, bukan menjadikan dunia di dalam hati. Apa yang Nabi selalu doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala fi qulubina. Boleh, kita memiliki dunia itu boleh, tapi jangan dimasuk ke dalam hati dunia itu. Dunia itu tempatnya di tangan, sebagai wasilah kita untuk ibadah. Duit itu kita perlu. Untuk apa duit? Untuk sedekah. Untuk apa duit? Untuk naik haji. Untuk apa duit? Untuk bayar zakat. Tidak punya duit, repot kulo gitu. Nak sekolah pakai duit. Jadi bukan berarti zuhud itu kemudian sebagaimana yang dibayangkan oleh orang. Oh, berarti kalau sudah zuhud itu berarti dunianya ditinggalkan, tidak boleh memiliki dunia. Bukan. Tidak menjadikan dunia di hati. Itu zuhud. Apakah Nabi itu zuhud? Masya Allah. Ada orang ngasih kurma kok dibalas dengan sepiring emas. Ini kalau Nabi masih hidup sekarang, saya tiap hari ngantar kurma ke rumah Nabi. Besoknya dapat emas. Itulah yang disebut dengan zuhud. Tak kata beda antara kurma dengan emas, sama baik. Itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu bagaimana ketika dia mampu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada dia, dan dia tidak mengharap lebih dari apa yang sudah Allah berikan. Itu disebut dengan zuhud. Datang salah seorang orang kaya, datang ke pengajian syekh. Kata orang kaya tadi, dia datang dengan bawa duit banyak. Dia pergi ke pengajian syekh. Syekh, ini ada duit sekepok untuk engkau dan anak-anak murid. Apa kata syekh tadi?
Di rumahmu masih banyak tak duit? Wih masih, saya masih banyak duit di rumah, kata wong kayu tadi. Kira-kira kamu masih pengen duit lebih banyak tak? Oh iya, saya siapa tak galak duit lebih banyak dem. Kalau begitu, uang ini kamu bawa pulang saja. Karena kamu lebih membutuhkan duit ini, kami tidak membutuhkan duit ini. Itu disebut dengan zuhud. Tapi kalau saya lagi ngisi pengajian, tiba-tiba ada wong berduit, antar duit, Ustadz ini untuk Ustadz dan murid-murid Ustadz. Ada aku tanya, pergilah kamu, dia maju. Alhamdulillah, dia muncul duit. Itu zuhud. Jadi Nabi itu zuhud, akhlak yang baik. Lawan katanya berarti hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Dan selanjutnya, bagaimana kesetiaan Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan anak kecil, bagaimana Nabi memperlakukan wanita, bagaimana Nabi memperlakukan bahkan orang Yahudi sekalipun. Orang Yahudi buta, ini kan kisah ini banyak kan tersebar di media itu kan. Yahudi buta tiap hari mencaci maki Nabi, tapi ternyata yang ngasih makan dia itu selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi meninggal, apa kata Abu Bakar kepada Aisyah? Aisyah, kira-kira apa yang pernah Nabi lakukan yang belum saya lakukan? Oh, Nabi itu galak nunjuk makan wong yang di sebelah sana tuh, wong buta sebelah sana. Oh, baca betul, yo. Ternyata menangis Abu Bakar ketika mau ngasih makan orang buta tadi. Ngapo? Orang buta tadi mencaci Muhammad SAW. Karena dia belum pernah ketemu dengan Muhammad, dia buta. Dicacinya Nabi Muhammad, Masya Allah, menetes air mata Abu Bakar. Ngapo? Ternyata Nabi tetap ngasih makan orang buta tadi, Yahudi pula, meskipun sambil makan tuh dia sambil cerita tentang keburukan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu waktu Abu Bakar ngasih makan orang buta tadi, yang Yahudi orang buta tadi, dikasihnya makan, baru tahu dia orang buta tadi. Kamu siapa? Kata si buta tadi. Bukan kamu yang selama ini ngasih saya makan. Karena yang selama ini ngasih saya makan itu sudah terkunyah, sudah lembut, sudah tinggal masuk. Ini kok kasar sekali kuenya. Ini kenapa kasar sekali makanannya, tidak lembut. Tidak dilembutin makan itu. Roti, jadi ibarat roti itu tidak dipotong-potong, langsung sepunjuk rotinya itu. Sama Nabi dipotong-potong, dibuat lembut. Kamu bukan yang selama ini beri saya makan. Mana yang beri saya makan selama ini? Kata Abu Bakar, apa? Yang memberi kau makan selama ini sudah meninggal. Memang siapa yang selama ini ngasih saya makan? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, caca berat. Mau naku, nak berbuat baik, nak sedekah sama wong, ternyata dia jelek iyaku. Ai apa sampai beritu ai enggan ku munculnya. Mau terus terang baik. Kau nak kunjuk malah kau ngina aku. Dan sana cari yang lain weh. Jadi kisah itu banyak sekali, menunjukkan memang betapa mulianya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan momentum keberkahan hari lahirnya Nabi Muhammad ini bisa kita banyak-banyak membaca sirah, membaca biografinya. Sepaling tidak setahun sekali. Ulang. Mulai jak lahir sampai jak meninggal. Itu kisah Nabi. Sepaling tidak setahun sekali. Kagetlah selesai, ulang lagi tidak apa-apa. Karena semakin kita ulang kisah itu, semakin banyak hikmah yang kita dapat. Semakin banyak makna yang tidak kita pahami sebelumnya. Ketika membaca yang kedua, baru kita lebih mengerti. Oh begini ternyata maksud Nabi. Sepaling tidak, ini kata pesan Syekh guru-guru kami di Al-Azhar, sepaling tidak setiap tahun 1 kali mengadakan, ngikut acara maulid itu paling tidak sekali. Lebih padek lagi kalau misalkan kaget masjid para rumah ada acara maulid, melo. Sekolah ada acara maulid, melo. Apalagi misalkan ibu-ibu arisan ada acara maulid, melo. Sepaling tidak 1 tahun sekali kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sepaling tidak. Kalau bisa lebih dari itu, lebih bagus lagi. Apa boleh Pak Ustaz memperingati hari maulid? Lah memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus lagi boleh. Aduh, memperingati hari lahir Nabi tidak boleh. Hari kemerdekaan 17 Agustus lagi diperingati. Ya aneh, orang yang melarang memperingati hari lahir Nabi, tapi dia memperingati hari kematian ulamanya, tidak masuk akal. Fanaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira sampai situ. Saya tidak perlu nak nengok jam.
tapi kaki ini sudah mulai ada kode agak semut-semut dikit. Berarti saya cukupkan sampai di situ kisah kita. Semoga mendatangkan manfaat. Kalau kelebihan mohon maaf, kalau kurang saya mohon ampun pada Allah. Kepada Allah mohon ampun, kepada anak-anak sekalian Bapak Ibu mohon maaf. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.